Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya, mari kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam penyembahan, dan kita dengar apa sih yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja hati saudara akan menjadi tenang. Amin. Jangan kemana-mana, cari wajah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik darinya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara tenang ketika saudara dekat dengan Allah. Amin. Keselamatanku hanya Dia, gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, amin. Hanya dekat Allah saja. Benar Bapa, hanya dekat dengan Engkau hati kami boleh tenang, pikiran kami boleh tenang, hati kami tetap bersuka cita Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Engkau saja Bapa, hati kami boleh tenang. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur selalu, bersyukur dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Glory, 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 glory bagi-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa terima kasih, kami percaya hanya dekat Engkau sajalah Bapa hati kami boleh tenang. Kami akan menikmati berkat-berkat-Mu Bapa, berkat damai, berkat sukacita, dan akan mendatangkan kelimpahan di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya mengajak membaca dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 9. Yuk.
Perasaan tenang dekat Allah, hanya dekat Allah saja hati kita tenang, berserah sepenuhnya. Haleluya. Mari kita berserah sepenuhnya ketika masalah itu datang. Bertubi-tubi ketika saudara ada masalah besar, masalah kecil itu selalu ada, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Mazmur 62 kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari ya. 1, 2, 3. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, ini berarti tidak seimbang apa yang dia perbuat. Masih ingat renungan yang kemarin, masih nyambung ya kayaknya sedikit ya dengan yang kemarin ya. Nah, kita jangan seperti itu, kita harus ikhlas, kita harus benar-benar legowo. Tidak ada yang baik di depan, buruk di belakang. Mau buruk, mau baik ya sudah di depan aja, nggak usah dibolak-balik, diputar-putar. Karena apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara kalau jujur, saudara benar, saudara tenang dekat dengan Allah. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Ini 2 kali sudah ditulis ya dalam Mazmur 62 ini. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita selesaikan ya sampai di ayat 13 ya. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Tuhan ingatkan, ini banyak dari kita yang melihat, yang mengikuti renungan kita Sehat Kita Kuat ini, bersiap-siaplah, engkau akan diberkati, amin. Tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, apabila harta makin bertambah, ayo 1, 2, 3, janganlah hatimu melekat padanya. Nanti kalau udah beli mobil, mobilnya bagus, setiap hari melekatnya kepada mobil, lupa untuk mengucap syukur gitu. Ayat 12, satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara mau menabur yang baik atau yang jahat? Nanti itu yang akan engkau tuai, taburlah yang baik. Amin. Ketika engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Taburlah yang manis, maka engkau akan menuai yang manis dari Allahmu, dari Tuhanmu sendiri. Berserah sepenuhnya kepada Allah. Di dalam hidup kita itu banyak sekali lika-likunya. Amin. Ada yang kebal dengan masalah, ada yang tidak kebal dengan masalah. Tetapi kita yang kebal dengan masalah pun juga menghadapi persoalan, betul nggak? Yang tidak kebal pun juga menghadapi persoalan, karena saudara dan saya adalah orang yang masih hidup di dunia orang yang hidup. Ada juga penderitaan yang ringan, tapi banyak pula yang berat dan yang menyesakkan dada. Saudara pernah sesak karena masalah persoalan? Pasti ada. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan. Tetapi ketika saudara percaya dengan firman-Nya dan saudara tinggal di dalamnya, maka hanya ada yang dikatakan
perasaan tenang dekat Allah. Sesak itu berbicara di dalam hati, sesak itu berbicara di dada, sesak itu berbicara dalam penekanan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita perasaan tenang itu hanya dekat kepada Allah. Jadi dalam keadaan seperti itu kita harus jangan membiarkan diri kita diombang-ambingkan oleh si jahat, masuk dalam kekhawatiran, takut akan keselamatan dan kesejahteraan yang kita memperoleh dari Tuhan. Kalau firman Tuhan diberikan kepada kita, itu kita dituntun olehnya. Amin. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan ketenangan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan yang tidak nyaman sebagai orang beriman, kita harus bersikap secara imaniah. Amin. Kita harus kuat di dalam iman kita. Imanmu harus ada di depan, jangan imanmu yang dimunculkan, tetapi biarlah iman selalu ada di pintu gerbang hati dan pikiran saudara. Ketika iman ada di depan gerbang pintu hati dan pikiran saudara, maka iman akan selalu ada di belakang untuk membersihkan kamar mandi mungkin, membersihkan dapur mungkin, membersihkan yang lain. Tetapi imanmu akan terus bersikap sebagai pahlawan yang Tuhan kirim buat saudara. Di ayat 7 dengan jelas ya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Ketika iman saudara kuat, saudara tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Sehingga dia jugalah yang menjadi pengharapan kita, yang dapat membuat kita tenang dan selamat, yaitu iman yang tidak tergoyahkan. Tetapi kalau iman saudara tergoyahkan, bingung sana, bingung sini, bingung sana, bingung sini, ya semuanya akan menjadi kacau. Semuanya akan menjadi sia-sia. Kau sudah diberikan kuasa, kau sudah diberikan janji, dan kau masih meragukannya. Ya, kembali lagi kepada saudara sendiri, mengapa dan kenapa. Apa yang secara akal budi tidak mungkin, iman dapat menjadikannya mungkin karena kasih dan kuasa Tuhan di baliknya. Saudara sadar, saudara mengerti, ingatlah bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Dia maha kasih, dia maha mulia, dia maha penyayang, dia maha segala-galanya. Ketika dia dikatakan yang maha kuasa, berkuasa untuk mengubah pikiran, berkuasa untuk menenangkan, berkuasa untuk mengubah yang jahat menjadi yang baik, untuk mengubah yang miskin menjadi kaya, mengubah karakter yang keras menjadi karakter yang bijak. Nah, itu diubah semuanya. Asalkan iman saudara tidak tergoyahkan. Yang punya pasangan hidup, yang punya calon-calon pasangan hidup, aduh bu, pasangan saya ini keras sekali. Kalau engkau sudah senang, kalau engkau sudah cinta, wah, karena cinta itu ini sekali ya. Tetangga, jangankan tetangga, orang tua itu sudah di bawah sekali gitu, di bawah telapak kaki. Padahal orang-orang kalau bilang telapak sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu gitu. Tetapi bukan lagi sorga yang dirasakan, tetapi neraka ada di bawah telapak kaki ibu, karena ibunya cerewet, ibunya selalu memberitahu jangan. Tetapi hanya karena cinta akhirnya semua menjadi kabur, semua menjadi tidak enak sama sekali gitu ya. Banyak orang-orang yang mengatakan maaf kata ya, cinta itu bagaikan tai kucing rasa coklat itu loh. Benar gak? Itu namanya cinta. Jadi cinta itu dia sudah mengalahkan segala-galanya. Yang tadinya sayang sama orang tua, yang tadinya baik dengan keluarga, yang tadinya pokoknya berdamai, hanya karena cinta amburadul hancur sudah semuanya. Maka dari itu di sini mau saya katakan, apa yang secara akal budi tidak mungkin, iman dapat menjadikannya mungkin karena kasih dan kuasa Tuhan di baliknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau memiliki pasangan-pasangan hidup yang kurang cocok dengan keluarga dan yang lainnya, harus kuat berdoa.
berdoa. Supaya apa? Supaya melalui imanmu, melalui peneguhan di dalam gunung batu, kota benteng itu engkau tidak goyah, itu imannya. Aku percaya pacarku ini akan berubah karakternya kepadaku dan kepada keluargaku. Ada perjanjian, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begono gitu ya. Berbagai macam-macam. Tapi aku berdoa di dalam nama Yesus, engkau ubahkan karakter ini. Ketika aku menikah, semuanya sudah selesai. Ada Bu, ini dulu baik, setelah menikah jadinya seperti ini. Doa, jangan goyah imanmu. Percayalah istrimu atau suamimu, Tuhan sanggup untuk mengubahnya. Tapi kita harus kuat di dalam iman percaya yang tidak tergoyahkan seperti yang tertulis di ayat yang ke-7 ini. Dan kita mempercayainya ayat 7 dan ayat yang ke-8. Paham ya di sini ya? Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja lebih lagi di dalam orang-orang yang dekat dengan engkau. Dan pada sisi yang lain kita harus menyadari bahwa kita tidak layak memaksa kehendak kita untuk dilaksanakan oleh Tuhan itu. Harus kita, kalau Tuhan sudah menghendaki ya kita jalani. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki, kita gak boleh memaksa Tuhan. Jadi sama-sama dong. Kalau kita meminta dan Tuhan sudah memberi, ya udah jalani. Tapi kita jangan sampai kita memaksa Tuhan, aku harus. Tuhan gak boleh dipaksa yang sedemikian. Tetapi kita harus mengalir dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kehendak kita tidak mau, tapi kalau Tuhan mau ya udah dijalani aja. Tuhan sanggup untuk mengubah setiap karakter yang keras menjadi karakter yang lembut. Tuhan mempunyai pertimbangan dan kebijakannya sendiri dalam menolong saudara dan saya. Tuhan tahu ketika engkau tidak sanggup, Tuhan tahu ketika engkau tidak mampu, Tuhan yang akan turun tangan dan mengubah semuanya menjadi yang terbaik dan yang terindah. Bu, ibu enak bu ngomongnya, gak kerasa. Loh, saya kerasa, saya mengerti. Kalau seandainya saya pun ada di posisi ini, saya akan terus berusaha melekat kepada Tuhan. Dengan iman percaya, saya percaya suami saya akan diubah. Karena saya perempuan, jadi saya punya suami. Karakter suami saya akan diubah. Kesabarannya, ketidakloyalannya, keterbatasannya, pokoknya segala yang tidak cocok dengan keinginan kita. Saya mau pulang aja sukar loh Bu. Saya mau memberi orang tua saya uang aja nggak boleh loh Bu. Saya mau menengok orang tua saya aja nggak boleh loh Bu. Gimana ini Bu? Padahal sudah terlanjur, udah puluhan tahun kami menikah dan sekarang orang tua saya sudah tua. Saya mau pulang nggak bisa, gimana Bu? Ini gimana? Berdoa dan berharap sepenuhnya. Kau hanya bisa katakan, Bapa jamah hati suami saya agar saya boleh pulang. Kalau istrinya yang dominan melarang suaminya, berdoa, Bapa ubahkan karakter istri saya yang sangat keras ini, yang semau gue ini, jamah dan ubahkan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kalau Tuhan mau mengubahkan dan Tuhan akan memperingatkan dengan caranya, apapun yang terjadi ucapkanlah syukur. Amin. Itu tidak terbatas cuma suami saja, istri pun juga bisa melakukan hal yang sama. Anak dengan orang tua sama. Banyak sekali ya masalah persoalan kalau anak-anaknya sudah gede, apalagi anaknya sudah berumah tangga. Masalahnya bukan lagi dengan anak, tetapi masalahnya dengan menantu. Bukan cuma dengan menantu, bahkan juga dengan putranya yaitu cucunya. Begitu banyak gejolak di dalam kehidupan keluarga. Ya suami istri, anak menantu, anak cucu, anak buyut, nah itu sudah biasa. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap berdiri teguh, jangan tergoyahkan. Tuhan punya banyak cara untuk memperingatkan kepada mereka yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan ini. Apalagi orang itu percaya Yesus paling enak, dia mengerti firman tambah enak gitu.
Kalau nggak ngerti kita masih bingung, tetapi kalau mengerti firman percayalah Tuhan selalu setia untuk menolong engkau. Karena Tuhan mempunyai banyak pertimbangan dan kebijakannya sendiri dalam menolong saudara. Yang penting apapun wujud dan bentuk pertolongannya itu akan membuat kita selamat dan sejahtera. Amin. Sekalipun menghadapi hal-hal yang sukar, pasti ada kesejahteraan. Ingatlah akan kesaksian Paulus bahwa di Roma 2 ayat 28, ya kita baca yuk. Roma 8 ayat 28 di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi catat ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Engkau dapat mengubah Tuhan yang jahat menjadi yang baik Bapa, yang tidak baik Tuhan menjadi yang terbaik Tuhan. Dan Engkau akan taruh roh kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalami di dalam suka dan duka ini Bapa, dalam nama Yesus akan terus mengalir kuasa keilahian di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Diberkatilah anak-anak-Mu ini Bapa yang sudah duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalirlah kuasa yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita serta berkat yang berkelimpahan dan kesehatan yang prima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.